Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadillah dari kelas 5C. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dalam organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi merupakan perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Peran manajerial ada tiga. Yang pertama, peran interpersonal yang terdiri dari figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua yaitu peran informasional. Peran dari manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personal di organisasi. Yang ketiga yaitu peran decisional, yaitu manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan dan mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik di dalam organisasi. Pada umumnya, organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuannya. Kegiatan organisasi yang berkaitan dengan penyebaran informasi yaitu menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Pola komunikasi yaitu dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Cara mengelola komunikasi ada dua, yaitu yang pertama bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin dan bagaimana menangani krisis komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar pada umumnya, volume pesan tertulis lebih banyak dibanding dengan organisasi kecil, tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya dari kegiatan. Untuk dapat memaksimum manfaat dan meminimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal, yaitu mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, dan melatih petugas. Penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu siapkan tim yang terampil dan cekatan dalam penanganan kritis. Usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik. Ceritakan suatu kegiatan secara menyeluruh, jujur, jika ada masalah, segera mohon maaf. Tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan tetapi dalam tindakan nyata. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan yaitu membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato dan presentasi, menulis surat, memo, dan laporan.